Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat untuk Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program kesayangan kita live interaktif Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri live interaktif Jalan Lurus Akidah Ustadzul Al-Fadil Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Isad. Beliau telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, gimana kabarnya Ustaz? Ahlan bi khair. Kaifa antum? Hayakumullah. Baik, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Semoga Allah menjaga antum dan Amin. juga para pemirsa semua. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa di Yakumullah. studio Fatwa TV Jember Ustaz. Alhamdulillah. Sudah sekian lama Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah, dan tentunya para pemirsa juga, tapi alhamdulillah tetap berjalan saja walaupun Tetap di berjalan meskipun sesekali di Jakarta. Jakarta. kemarin. Alhamdulillah. Saat ini kita menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amu Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331 5446087, 0331 5446087. Berikutnya mari kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada, sebagai seorang muslim tentunya dia memiliki keyakinan bahwasanya di dalam apa yang Allah SWT lakukan pasti di sana ada hikmah, baik yang berkaitan dengan apa yang terjadi di alam semesta ataupun yang berkaitan dengan syariatnya. Ketika Allah SWT memerintahkan sesuatu, pasti di sana ada hikmahnya. Dan ketika Allah Azza wa Jal melarang dari sesuatu, pasti di sana ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah SWT mensyariatkan, memerintahkan, melarang tanpa ada di sana hikmah. Maka seorang muslim ketika dia mengetahui yang demikian, akan tumbuh di dalam dirinya semangat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Termasuk di antara syariat Allah adalah bagi seorang wanita ketika dia safar, maka disyariatkan untuk safar bersama mahram, dan dilarang untuk melakukan safar tanpa mahram. Dan ini adalah termasuk kebaikan Islam, di antara kebaikan Islam.
dan di antara hal yang menunjukkan perhatian Islam terhadap kaum wanita. Allah SWT mensyariatkan yang demikian tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk kebaikan wanita itu sendiri. Karena ketika seorang wanita safar tanpa mahram, maka dia sebagai seorang makhluk yang lemah ini dalam ancaman, dalam bahaya. Di sana banyak godaan laki-laki yang mereka tidak bertanggung jawab, yang akan dengan mudah mengganggu wanita tersebut ketika mereka mengetahui bahwasanya wanita tersebut bepergian tanpa mahram. Tentunya berbeda ketika wanita tersebut safar dengan mahramnya, ada yang melindunginya. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, yaitu hadis Abdullah bin Umar, la tusafiru imra'atun fawqa thalathin atau fawqa thalathatin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar lebih dari 3 hari kecuali bersama mahram. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah laysa ma'aha mahram atau laysa ma'aha hurmah. Tidak halal, kata Nabi SAW, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir melakukan safar perjalanan sehari semalam tidak bersama mahramnya, menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang mengetahui segala sesuatu, dan meyakini bahwasanya kelak akan ada hisab, akan ada perhitungan di hari kiamat, hendaklah dia takut melanggar larangan ini. Jangan sampai dia melakukan safar tanpa bersama mahramnya. Kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini sering kita dengar, adanya pelecehan seksual dan pembunuhan atau kejadian-kejadian yang lain, kita lihat di antaranya adalah karena tidak mengindahkan syariat Allah Azza wa Jalla. Banyak di sana kaum muslimin dan juga muslimat yang masih bermudah-mudahan di dalam masalah ini, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik di perjalanan ataupun di tempat tujuan. Sebabnya adalah karena tidak mengindahkan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau itu terjadi pada orang-orang kafir yang mereka memang tidak beriman, bukan seorang muslim, banyak perkara-perkara yang tidak diindahkan dan tidak diperhatikan oleh mereka. Jangankan masalah mahram, masalah kekufuran, kesyirikan, itu mereka lakukan dan itu biasa dalam agama mereka. Itu keadaan mereka. Tentunya seorang muslim yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir tentunya berbeda keadaannya dengan orang-orang tersebut. Dia harus memiliki perhatian yang besar terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Jangan dia menyepelekan. Karena ketika seseorang mulai menyepelekan apa yang menjadi larangan Allah, maka pasti di sana ada akibatnya, pasti di sana ada dampak yang tidak baik bagi seorang muslim. Sehingga marilah kita bersama-sama memperbaiki keimanan kita, mengoreksi diri kita. Jangan kita bermudah-mudahan di dalam masalah ini, khususnya tentang melakukan safar tanpa mahram bagi seorang
wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas nasihatnya pada pembukaan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, kita coba bacakan soal telah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama dari hamba Allah di Sragen, Jawa Tengah. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Mohon pencerahannya ya Ustaz dalam bab pertanyaan di alam barzah, yaitu tentang pertanyaan siapakah nabimu? Iya, pertanyaannya? Itu Ustaz, mungkin penjelasan tentang pertanyaan tersebut. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seorang yang dikuburkan adalah ditanya tentang man nabiyuk. Siapakah nabimu yang telah diutus kepadamu? Seorang yang dia beriman kepada salah seorang di antara nabi yang diutus kepadanya atau yang diutus oleh Allah, dan kalau kita adalah Nabi Muhammad SAW, beriman dengan beliau, meyakini beliau adalah seorang utusan Allah dan beliau adalah utusan yang terakhir, dan beliau adalah seorang hamba Allah, dan dia mengikuti syariat Nabi SAW dengan sebaik-baiknya, maka orang yang seperti ini ketika ditanya oleh malaikat siapa nabimu, siapa rasul yang telah diutus kepadamu, biiznillah, dengan izin Allah, Allah SWT akan memudahkan dia untuk mengatakan nabiku adalah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena dia memang selama di dunianya menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai teladan, beriman kepada beliau, mengikuti syariat beliau, tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang beliau ajarkan. Nah, ini adalah seorang umat yang sebenarnya, seorang pengikut yang sebenarnya. Sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu, dengan tenang dia akan mengatakan nabiku, rasulku adalah Muhammad SAW. Tentunya ini berbeda dengan seorang munafik yang dia secara zahir mengaku beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, mengaku sebagai seorang muslim, tapi ternyata dia sama sekali tidak mengikuti Nabi SAW. Bahkan beriman pun dengan beliau tidak. Apalagi meneladani beliau dalam akhlak, dalam ibadah. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana dia dalam hadis, ketika ditanya tentang siapa nabimu, dia hanya bisa mengatakan ha. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, maka aku pun mengatakannya. Tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, termasuk diantaranya adalah siapa nabimu, ini tidak cukup seseorang hanya menghafal secara lisan. Karena kalau hanya sekedar menghafal secara lisan 3 menit cukup. Bahkan kurang daripada itu kita bisa menghafal siapa nabimu, nabi kita adalah Muhammad. Dan seandainya hanya sekedar menghafal dengan lisan, orang-orang munafik akan selamat. Tapi ternyata hadis tadi menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Menunjukkan bahwasanya menjawab pertanyaan di alam kubur ini perlu praktek dan juga amalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kembali kami mengajak Anda semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Yanto di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia hidup di dunia sedang menjalani ujian. Tapi mengapa ada perkataan bahwa segala perbuatan manusia sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa? Hal ini terasa kontradiksi ya Ustadz, mohon penjelasannya.
Diulang pertanyaannya. Ustadz, manusia hidup di dunia sedang menjalani ujian. Ya. Tapi, mengapa ada perkataan bahwa segala perbuatan manusia sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa? Ini terasa kontradiksi ya Ustadz. Tidak ada kontradiksi di sana. Dua-duanya bisa dipahami dan bisa digabungkan. Dunia adalah ujian, di sana ada nikmat dan di sana ada musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan juga kebaikan sebagai fitnah. Dan ujian baik berupa nikmat maupun berupa musibah, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, baik yang berupa kenikmatan maupun musibah, semuanya adalah dengan takdir Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suami saya itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 4 tahunan. Ya. Yang saya maksud, saya itu ingin berbakti, bagaimana doa-doanya dan apa saja amalan bisa tersambung dengan suami. Ya. Yang kedua, apabila wanita itu safar, harus diikuti dengan mahram. Nah, kalau sudah terlanjur tidak diikuti mahram, itu apa seperti hajinya itu tidak sah atau harus diulang? Padahal kalau sekarang ya seperti kita pahami beberapa puluh tahun baru bisa, insya Allah. Padahal saya juga sudah beberapa tahun, sudah kurang lebih 7 tahun sampai sekarang belum ada beritanya. Ya. Atau ini yang kedua, ini masalah haji. Umpama Allah memanggil saya, ya bagaimana? Apa itu sudah gugur kewajiban atau memang ya terserah Allah lah untuk menyikapinya? Atau amalan apa yang harus kita amalkan yang sesuai dengan kewajiban tersebut? Ya. Ini jawabannya saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagi Ibu Rosmini ya di Pacitan tentang masalah dan juga untuk pemirsa Fatwa TV secara umum. Bagaimana seandainya seorang istri ingin berbakti kepada suaminya yang telah meninggal dunia? Apa yang bisa dia lakukan? Amalan apa yang bisa dia lakukan? Tentunya secara umum yang bisa dilakukan oleh yang hidup untuk yang sudah meninggal dunia adalah doa. Yaitu mendoakan supaya Allah SWT mengampuni dosa beliau. Karena telah terputus seluruh amalannya dan mungkin saja beliau masih memiliki di sana dosa. Dan yang namanya dosa sebagaimana kita tahu ada dampaknya di alam kubur. Mungkin saja seseorang diazab dengan sebab dosa yang dia lakukan di dunia. Sehingga sebagai seorang istri yang tentunya sangat mengenal suaminya, sangat mencintai suaminya dan ingin kebaikan bagi suaminya, hendaklah dia sempatkan untuk memohonkan ampun bagi suaminya. Dan memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian juga diantaranya adalah bersedekah atas nama suami. Ini juga bisa dilakukan oleh seorang istri, seorang wanita muslimah. Sedekah ini termasuk amalan harta yang apabila seorang yang masih hidup dia bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai kepada orang tersebut. Nah, ini di antara amalan yang bisa dilakukan.
umrah juga bisa atas yaitu mengumrahkan suaminya misalnya atau menghajikan suaminya. Nah, ini beberapa amalan yang bisa dilakukan. Kemudian tentang masalah wanita yang safar tanpa mahram, bagaimana seandainya itu sudah terjadi dan terjadi beberapa waktu yang lalu, dia melakukan ibadah, melakukan haji misalnya, dan dilakukan haji tersebut tanpa mahram. Para ulama di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah seorang wanita ketika dia melakukan safar yang merupakan safar ketaatan atau safar yang diperbolehkan, itu diharuskan dia bersama mahramnya atau cukup dengan teman-teman atau rombongan yang amanah, yang mereka aman, yang insya Allah tidak mengganggu, bahkan melindungi. Maka di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, berdasarkan dua hadis tadi, bahwasanya dalam haji sekalipun maka seorang wanita muslimah diharuskan untuk melakukan haji bersama mahramnya. Di sana ada sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Kemudian saat itu ada seorang laki-laki yang dia ingin sebenarnya untuk melakukan jihad dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin melakukan jihad, akan tetapi istriku ingin melakukan haji. Apakah aku keluar bersama istriku, yaitu menemani dia untuk melakukan haji? Maka Nabi SAW mengatakan, ukhruj ma'aha, hendaklah engkau keluar bersama istrimu tersebut. Padahal di depannya ada sebuah ibadah yang agung, yaitu jihad fisabilillah. Tapi ketika Nabi SAW mengetahui bahwa istrinya akan melakukan haji dan dia memerlukan mahram, maka Nabi SAW menyuruh laki-laki tersebut untuk menemani istrinya sebagai mahram. Sehingga pendapat yang lebih kuat, dalam ibadah haji sekalipun ataupun umrah, dan itu adalah untuk ibadah, maka seorang wanita tetap dituntut untuk memiliki mahram. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya mahramiyah ini adalah termasuk istita'ah. Ini adalah termasuk kemampuan bagi seorang wanita. Ketika Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menuju ke sana. Termasuk kemampuan bagi seorang wanita adalah ketika dia memiliki mahram. Dia sehat, punya harta, dan dia punya mahram. Kalau dia sehat, punya harta, dan tidak memiliki mahram, maka dia dianggap tidak mampu. Gugur kewajibannya untuk melakukan ibadah haji. Seandainya sampai akhir hayatnya dia tidak menemukan mahram, dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa ibadah haji karena tidak memiliki mahram, maka wanita yang demikian dimaafkan. Dan kalau ada di dalam hatinya niat yang kuat untuk melakukan ibadah haji, sementara di sana ada penghalang, dia tidak memiliki mahram, maka kita berharap semoga dia mendapatkan pahala niat. Apa yang menghalangi dia itu bukan dari dirinya, bukan dia orang yang malas, bukan, tapi karena memang di sana ada sesuatu yang menghalangi. Dia tinggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap wanita yang demikian, yang dia memiliki kejujuran niat untuk melakukan sebuah ibadah, tapi dia tidak mampu karena uzur, dia mendapatkan pahalanya.
Nah, wallahu taala a'lam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Pekanbaru, Umu Yodi. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan WhatsApp Ustaz. Ya. Yang pertama itu Ustaz, apakah ajaran tasawuf diperbolehkan untuk kita amalkan? Dan benarkah ajaran tasawuf itu ada yang baik dan ada yang menyesatkan? Jika ada dan boleh dipelajari ajaran tersebut, mohon diberikan penjelasannya Ustaz. Ajaran yang sesat dan ajaran yang baiknya. Yang kedua Ustaz, arti bid'ah itu apa ya Ustaz? Karena ada seorang Ustaz di Pondok Sunnah yang sebagai musyrif mengatakan bahwa bid'ah itu adalah ajaran yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya seperti mobil, HP, TV, dan lain-lain. Dan katanya bid'ah itu dibagi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Nah, bagaimana ini Ustaz? Jika hal ini kami dengar dari Ustaz yang bertugas sebagai musyrif di pondok yang katanya bermanhaj salaf, visi misinya, dan memang setahu kami begitu, apa yang harus dilakukan sebagai wali santri? Baik. Tahu ada seperti ini. Ya. Cukup Ibu? Ya, pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tentang masalah tasawuf, cukuplah bahwasanya cara seperti ini, itu cara di dalam beragama seperti ini, yaitu dengan cara mengikuti tarekat-tarekat, harus memiliki seorang guru di dalam tarekat tersebut, dan di sana ada cara-cara tersendiri yang membedakan antara satu tarekat dengan tarekat yang lain. Cukuplah bahwasanya ini tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah sesuatu yang bukan termasuk ajaran Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seandainya ini adalah sesuatu yang baik, tentunya sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan sudah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau yang dimaksud dengan tasawuf di sini adalah seseorang memperhatikan amalan-amalan hatinya, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, muraqabatullah, dan seterusnya, maka inilah yang diajarkan di dalam agama kita. Dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah menunjukkan tentang pentingnya kita memperhatikan masalah hati. Bukankah Nabi SAW dialah yang mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad seseorang ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik seluruh jasadnya, kalau dia jelek maka jelek seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah jantung. Ini menunjukkan bagaimana perhatian agama kita terhadap al-qalb. Dan Allah SWT mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Islam sejak dahulu memiliki perhatian yang besar terhadap yang dinamakan dengan al-qulub. Dan untuk memperbaiki al-qulub adalah dengan syariat Allah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Inilah yang membersihkan qulubnya, hati-hatinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka dahulu bergelimang dengan kegelapan, hidup di zaman jahiliyah, kotor hatinya dan benar-benar kotor hatinya. Bagaimana bisa bersih dan menjadi generasi yang paling baik? Dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah Nabi SAW.
Tidak ada di zaman mereka istilah tasawuf atau harus mengikuti tarekat-tarekat tertentu, tidak ada. Sehingga kalau yang dimaksud adalah perhatian terhadap hati, maka Islam sudah menjelaskan yang demikian tanpa seseorang mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah arti dari bid'ah, dengan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW, seperti misalnya listrik ada di zaman kita, tidak ada di zaman Nabi. HP ada di zaman kita, tidak ada di zaman Nabi. Ini adalah bid'ah. Maka benar, tetapi itu adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Tapi yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, bukan itu. Bukan bid'ah di dalam masalah dunia. Tapi yang dimaksud dengan ucapan beliau wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, itu adalah bid'ah di dalam agama. Ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian setelah itu dilakukan oleh seseorang atau bahkan didakwakan, diajarkan kepada orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Dia menganggap bahwasanya ibadah itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang dilarang di dalam agama kita. Kalau bid'ah di dalam masalah dunia, ini bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan Nabi SAW dialah yang mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Seseorang memakai pengeras suara, memakai listrik, memakai media, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah bid'ah secara agama. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Apakah setelah ini ada di antara kita yang berani mengatakan, oh tidak, ada bid'ah yang hasanah? Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Ini sudah cukup menjadi jawaban bagi seseorang bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat. Tapi bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah di dalam agama. Kalau misalnya kita menemukan ucapan seperti ini diucapkan oleh salah seorang yang dia bekerja di sebuah lembaga yang sebenarnya itu adalah lembaga yang sunnah, maka pertama yang harus kita lakukan adalah husnudzan. Husnudzan kepada lembaga tersebut. Secara umum lembaga tersebut adalah lembaga yang baik, sebagaimana yang kita kenal di atas sunnah Nabi SAW, berusaha untuk mendekatkan dan mengajarkan santri-santrinya kepada Al-Quran dan juga sunnah. Namun terkadang di sana ada kekurangan. Mungkin saja di sana ada satu atau dua guru yang mengajar di situ atau pegawai yang dia masih berada di atas pemahaman yang tidak benar. Itu sesuatu yang lumrah. Terkadang kita sudah berusaha menyeleksi, mencari guru yang baik dari sisi keilmuannya, dari sisi manhajnya. Cuma itu tadi ya, hidayah di tangan Allah SWT. Ada di antara mereka yang mungkin awalnya bagus, ketika diseleksi bagus, tapi ternyata dengan berjalannya waktu dia berubah akidahnya, berubah pemikirannya, karena dia bergaul dengan sebagian orang yang maftun, yang terfitnah, atau dia membaca atau dia melihat video yang menyimpang sehingga dia pun terpengaruh.
Nah, bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Kita sebagai seorang wali santri, yang bisa kita lakukan kalau memang kita bisa menasihati kepada ustadz tersebut, maka kita berikan nasihat. Kemudian yang kedua, kalau memang yang demikian tidak mampu, kalau kita sendiri tidak mampu, maka bisa dibantu oleh wali santri yang lain. Sehingga diharapkan ketika ada beberapa orang dari wali santri yang memiliki masalah yang sama, ya, dan semuanya berbicara kepada ustadz tersebut tentunya dengan cara yang baik, moga-moga ada perubahan pada diri ustadz tadi. Kalau misalnya itu tidak merubah keadaan dia, maka bisa kita laporkan ke pondok, ya, kepada orang yang bertanggung jawab di dalam pondok tersebut. Bahwasanya kami, bukan hanya saya saja, tapi ada beberapa wali santri yang menemukan bahwasanya Ustadz Fulan ini meyakini keyakinan yang demikian. Sementara kami ingin supaya anak-anak kami ini terjaga di sana, jangan sampai mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat seperti ini, sehingga kami mohon kebijaksanaan dari pondok. Semoga pondok mendengar yang demikian dan segera mengambil langkah yang tepat untuk ustaz tersebut sehingga perkaranya menjadi lebih baik. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Riau, Ibu Rosni. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar penjelasan dari Ustaz tadi bahwa seorang muslimah kalau bersafar harus ada mahramnya, termasuk juga haji dan umrah. Yeah. Dan alhamdulillah saya seorang janda berumur 73 tahun, Yeah. dan sudah mendaftar haji 9 tahun yang lewat. Tetapi saya tidak punya mahram karena kemarin itu saya tidak mampu untuk membiayai anak-anak sebagai pendamping saya. Jadi bagaimana seandainya saya nanti dipanggil untuk berangkat, bagaimanakah keberangkatan haji saya tersebut? Sahkah haji saya yang saya laksanakan atau karena tidak sesuai dengan hadis Nabi tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Karena saya ingin sekali untuk berangkat haji, tapi untuk mengongkosi anak-anak saya tidak mampu. Cuma saya mampunya untuk sendiri. Ya, mohon penjelasannya. Tep, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwasanya di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kita kuatkan adalah yang mengatakan bahwasanya seorang wanita yang ingin melakukan haji dan umrah, maka disyaratkan dia harus memiliki mahram. Dan ini adalah termasuk al-istita'ah. Itu adalah bentuk kemampuan dia sebagai seorang wanita. Kalau dia tidak memiliki mahram, dan tentunya mahram ini yang biayai wanita tadi, bukan kewajiban mahram untuk membiayai dirinya sendiri demi untuk menemani istrinya atau menemani putrinya misalnya. Tapi seandainya dia dengan dari dirinya sendiri ingin mengeluarkan uang untuk menemani istrinya, tidak masalah ya. Cuma seperti yang tadi kita sampaikan, yang lebih kita kuatkan adalah tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan haji dan umrah kecuali bersama mahramnya. Apa yang Ibu sebutkan, Ibu sebagai seorang wanita muslimah yang sudah berumur 73 tahun, kemudian Ibu juga tidak memiliki mahram, maka wallahu alam ini adalah uzur. Ya, tidak memiliki mahram adalah uzur. Kemudian sudah tuanya seseorang ini juga merupakan uzur.
Sehingga seandainya nanti datang panggilan untuk melakukan ibadah haji, wallahu alam, ibu tidak berkewajiban untuk melakukan haji tersebut. Karena ibu tidak memiliki istita'ah, tidak memiliki kemampuan, karena ibu tidak memiliki mahram. Demikian pula wallahu alam, dan insyaallah ibu lebih tahu, dengan umur 73 tahun ini biasanya seseorang sudah lemah untuk melakukan perjalanan yang panjang. Sehingga dari sisi ini pun ibu sudah mendapatkan uzur. Sehingga seandainya tidak berangkat haji dan kita sudah memiliki niat yang kuat untuk melakukan ibadah haji, ingin berkunjung ke Baitullah, ingin wukuf di Arafah bersama jamaah haji yang lain, itu ada di dalam diri kita. Tapi karena ada sesuatu yang menghalangi, maka sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kita berharap semoga mendapatkan pahala hajinya, mendapatkan pahala niat. Kalau memang di dalam diri kita ada keinginan yang kuat untuk melakukan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam, itu yang kami bisa jelaskan. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang Ibu bertanya, Ibu Rosni di Riau, semoga bisa dipahami dan dimudahkan untuk bisa berangkat ke Baitullah, Allahumma amin. Berikutnya sudah terhubung pula Ummu Zahra dari Riau, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan ibadah hati, Ustaz. Ketika di malam hari kita merasa takut dan bersungguh-sungguh dalam beribadah menghadap dan mengharap keridhaan Allah. Akan tetapi di siang hari semua ketakutan dan kemusuhan di malam hari itu seolah-olah sirna rasanya, Ustaz. Dan hati selalu berkata-kata, amalan yang aku bikin malam hari tadi hilang semuanya. Jadi perasaan takut itu ada, tapi terlalu ringan di siang hari itu, Ustaz. Terus yang kedua, jadi pertanyaannya bagaimana kita memelihara supaya hati itu selalu takut di malam hari maupun di siang hari. Terus yang kedua, masalah ingin beribadah, rutin melaksanakan ibadah puasa sunnah pertengahan bulan itu, Ustaz, puasa bid. Apakah harus dilaksanakan berturut-turut 3 hari atau boleh dilaksanakan setelah kita puasa Senin Kamis, kita lakukan ambil 1 hari dalam seminggu. Jadi setiap Senin puasa Senin, terus Selasanya puasa pertengahan bulan. Apakah itu ini bolehkan? Terima kasih atas nasihatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Seorang muslim dan juga muslimah ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka harus disertai ibadah tersebut dengan rasa takut dan juga rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diceritakan oleh penanya Ummu Zahra di Riau mungkin dirasakan juga oleh saudara dan juga saudari kita yang lain. Ketika di malam hari melakukan sholat malam, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa takut, rasa khusyuk, mungkin menangis, berharap, mengingat akhirat. Tapi ketika datang siang hari, ketika mulai bekerja, mulai berdagang, mulai bermuamalah dengan manusia, dia tidak menemukan perasaan yang seperti itu. Wallahu alam. Apa yang dialami itu sebenarnya sudah merupakan tanda kebaikan, ya. Allah SWT dialah yang mengatakan, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang dia dalam keadaan qanit, dalam keadaan dia beribadah di waktu malam, dalam keadaan dia bersujud, dalam keadaan dia berdiri dan mengharap rahmat Allah, dan dia waspada terhadap akhirat, takut terhadap akhirat, itu sama dengan orang yang tidak demikian.
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Memang waktu di malam hari ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saleh. Disitulah mereka merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dahulu para salaf ketika musim dingin, dan ketika musim dingin ini waktu malam lebih panjang, itu mereka sangat bergembira sekali, karena disitulah mereka akan lebih banyak bermunajat kepada Allah SWT. Jadi apa yang terjadi wallahu ta'ala alam, ini adalah sudah sangat-sangat bagus sekali. Seseorang di malam hari dia merasakan yang demikian, rasa takut, rasa harap, rasa dekat dengan Allah, yang mungkin ini sangat kurang di sebagian saudara kita. Ya, apa yang dirasakan oleh seorang laki-laki yang soleh, wanita yang soleh di malam hari, mungkin banyak saudara-saudaranya kaum muslimin yang tidak merasakan yang demikian. Namun tentunya lebih sempurna lagi apabila di siang hari pun ketika dia bermuamalah, ketika dia beraktivitas, dia juga merasakan yang demikian. Bagaimana caranya? Tentunya seorang muslim dan juga muslimah mengetahui bahwasanya Rabb dia di malam hari adalah Rabb dia di siang hari. Yang melihat dia di malam hari dialah juga yang melihat dia di siang hari. Dan perlu diketahui, sebagaimana sholat kita adalah ibadah, maka apa yang kita lakukan di siang hari, kalau niatnya baik, niatnya lurus, maka ini juga bisa bernilai ibadah. Ketika seseorang mulai dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, misalnya seorang istri, setelah subuh dia beres-beres, dia masak dan seterusnya. Ketika dia tahu bahwasanya itu adalah bagian dari ibadah, seandainya niatnya benar, dia ingin melayani suaminya, dia ingin melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, berarti dia dalam keadaan ibadah sebagaimana sebelum subuh dia juga dalam keadaan ibadah. Maka kalau dia membiasakan yang demikian, dia akan juga bisa merasakan rasa takut di siang hari sebagaimana yang dia rasakan rasa takut tersebut di malam harinya. Ini bisa seseorang mendatangkan dan juga merasakan rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah di siang hari sebagaimana dia merasakan yang demikian di malam hari. Baik, kemudian tentang pertanyaan puasa 3 hari setiap bulan atau ayyamul bid. Apakah boleh dilakukan di selain tanggal 13, 14, 15? Misalnya seseorang melakukan di hari Senin dan Kamis, ditambah hari yang lain misalnya hari Selasa. Kita katakan yang sunnah adalah tanggal 13, 14, 15 sebagaimana datang hadisnya dari Rasulullah SAW. Namun boleh seseorang melakukan secara tidak berurutan. Satu hari misalnya di awal bulan, satu hari di tengah bulan, satu hari yang lain di akhir bulan boleh. Atau seperti yang disebutkan tadi, seandainya seseorang di hari Senin dia niatkan ingin berpuasa salah satu di antara 3 hari, dan dia lakukan itu di hari Senin, boleh yang demikian. Dan kita berharap semoga dia mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala dia berpuasa 3 hari selama 1 bulan, dan juga puasa hari Senin, karena dia melakukan puasa tersebut di hari Senin. Demikian pula apa yang dilakukan di hari Kamis. Kalau niatnya adalah ingin melakukan puasa 3 hari dan itu dilakukan di hari Kamis, maka kita berharap semoga dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala puasa di hari Kamis dan juga puasa 3 hari selama
1 bulan, kemudian dilakukan hari yang lain atau dilakukan puasa di hari yang lain, di hari Selasa atau di hari Rabu atau di hari Jumat, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba pula sapa penelpon dari Lampung, Ibu Rina. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, begini Ustaz. Begini Ustaz ya. Ya. Saya yang mengerjakan sendiri. Kita udah puasa Senin Kemis, udah sholat tahajud aktif, sholat duha aktif, sholat witir aktif semua. Nah kan, tapi saya ya membersihkan masjid, ya impak dikit-dikit ada lah. Cuman saya ini hatinya Pak Ustadz, bagaimanakah tanda-tandanya orang yang di amalannya selama dikerjakan amalannya itu diterima Allah? Bagaimana tanda-tandanya? Baik, cukup Ibu. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu di Lampung. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna seluruh kebaikan-kebaikan tadi. Kalau bukan Allah SWT, niscaya kita tidak akan bisa melakukan sholat, tidak bisa melakukan infak, tidak bisa melakukan puasa. Pertama kita tentunya mengembalikan karunia dan keutamaan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberikan taufik. Kemudian apa tanda bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah SWT? Para ulama menjelaskan bahwa sebuah ibadah diterima oleh Allah SWT apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah berusaha untuk memenuhi 2 syarat tadi. Berusaha untuk ikhlas, melakukan ibadah tadi lillah. Bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Kemudian kita berusaha dalam melakukan ibadah-ibadah tadi sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Salat malamnya, salat duhanya, puasa-puasanya. Jangan sampai seseorang melakukan ibadah yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, apabila seseorang sudah berusaha untuk memenuhi 2 syarat tadi, maka yang bisa dilakukan adalah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah yang telah memberikan taufik untuk melakukan ibadah tadi sesuai dengan sunnah dan berusaha untuk ikhlas. Maka dia husnudzan kepada Allah, semoga Allah SWT menerima amal ibadah tersebut. Karena Allah SWT mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang akan kita lihat. Maka ketika seseorang prasangkanya adalah semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang aku lakukan, semoga yang demikian menjadi sebab amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena kita berbaik sangka kepada Allah. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa di antara ciri diterimanya sebuah amalan adalah amalan soleh yang dilakukan setelahnya. Ketika seseorang melakukan ibadah kemudian diterima oleh Allah, maka Allah SWT akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan ibadah lagi, menjadikan dia istiqamah. Sekarang dia melakukan sholat malam, kemudian besoknya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sholat malam lagi, setelahnya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sholat malam lagi, terus dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai kebaikan setelah kebaikan. Maka para ulama menjelaskan ini adalah tanda bahwasanya amal soleh yang pertama itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga husnudzan seseorang kepada Allah ketika dia merasa dengan mudah untuk istiqamah melakukan berbagai amal soleh tersebut,
membersihkan masjid, berinfak, berpuasa, bertahajud dan seterusnya, maka dia husnudzon kepada Allah. Semoga ini adalah tanda bahwasanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita dalam beribadah sekali lagi ada rasa mengharap dan juga ada rasa takut. Ini harus seimbang antara dua perkara ini. Nah, rasa takut yang dituntut dari seorang hamba adalah rasa takut yang menjadikan dia memperbaiki amalannya. Rasa takut yang menjadikan dia semakin ikhlas. Takut bagi dia untuk misalnya menceritakan amalannya kepada orang lain. Nah, ini harus ada rasa takut di dalam dirinya. Ya, takut kalau amal soleh yang sudah dia lakukan batal gara-gara dia menceritakan itu kepada orang lain. Dan seterusnya. Jadi harus ada rasa harap dan juga rasa takut di dalam ibadah kita. Kita ketika melihat rahmat Allah, mengingat rahmat Allah, berharap semoga Allah SWT menerima. Tapi ketika seseorang melihat dan mengingat adab Allah, maka dia khawatir apabila melakukan sesuatu yang membuat murka Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rina di Lampung, semoga bisa dipahami dan semoga Allah terima semua amalan kebaikan kita. Allahumma amin. Ustaz, sepertinya pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga bermanfaat dan bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini, dan terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, dan untuk informasi Fatwa TV di www.fatwatv.id. Syukron, jazakumullah khairan wa baraka fikum atas kebersamaan semua. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164, dan ini adalah